mahasiswa PMM dari Madiun, Prodi PGSD dengan NIM 2302101025. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan, yaitu menjawab beberapa pertanyaan dari PPT. Untuk pertanyaan pertama yaitu mengapa mahasiswa calon guru sekolah dasar harus memahami dan menguasai psikologi pendidikan sebelum terjun ke dunia guru. Memahami perkembangan anak, psikologi pendidikan membantu calon guru memahami tahapan, perkembangan kognitif, emosional, dan sosial siswa. Anak-anak SD berada dalam fase perkembangan yang unik dan pemahaman tentang hal ini membantu guru menyesuaikan metode pengajaran agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua yaitu meningkatkan keterampilan mengajar dengan memahami bagaimana siswa belajar. Calon guru dapat mengembangkan strategi pengajaran yang lebih efektif. Psikologi pendidikan menawarkan wawasan tentang cara kerja otak, proses berpikir, dan bagaimana memotivasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, mengatasi perbedaan individual. Setiap siswa memiliki kemampuan gaya belajar dan latar belakang yang berbeda-beda. Mengetahui psikologi pendidikan membantu calon guru dalam menyesuaikan pendekatan pengajaran untuk siswa yang beragam, termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Yang keempat, mengelola kelas dengan baik. Psikologi pendidikan juga memberikan pemahaman tentang cara pengelolaan perilaku siswa di dalam kelas. Dengan pendekatan psikologis yang tepat, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, mengurangi gangguan, dan meningkatkan keterlibatan. Dan yang terakhir, membantu perkembangan emosional siswa. Selain aspek kognitif, calon guru juga memahami bagaimana mendukung perkembangan emosional dan sosial siswa. Ini sangat penting untuk membantu anak-anak membangun kepercayaan diri, hubungan yang sehat dengan teman sebayanya, serta kemampuan menghadapi tantangan. Baik, untuk pertanyaan nomor 2, yaitu apa sih definisi psikologi pendidikan? Psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu pis yang berarti jiwa atau nafas hidup dan logos yang berarti ilmu. Sedangkan pengertiannya, psikologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan pola pikir yang berusaha mengendalikan peristiwa mental dan tingkah laku manusia. Sedangkan definisi lain psikologi pendidikan yang lain adalah cabang dari psikologi yang mempelajari bagaimana manusia belajar dalam konteks pendidikan, efektivitas intervensi pendidikan, psikologi pengajaran, serta psikologi sosial di dalam institusi pendidikan. Fokus utama psikologi pendidikan adalah memahami bagaimana siswa memproses informasi, faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran, dan bagaimana guru dapat meningkatkan hasil pembelajaran melalui pendekatan yang lebih efektif. Pertanyaan ketiga, siapa sih tokoh-tokoh penting dalam psikologi pendidikan dan apa sih kontribusi pemikirannya yang sampai saat ini relevan digunakan dalam pendidikan Indonesia? Yang pertama, Jean Piaget. Jean Piaget terkenal dengan teori perkembangan kognitif. Ia mengemukakan bahwa anak-anak melalui 4 tahapan perkembangan kognitif. Yang pertama, sensori motor, yang kedua preparasional, operasional konkret, dan operasional formal. Pemikirannya sangat berpengaruh dalam memahami bagaimana anak-anak belajar dan berpikir pada berbagai tahapan usia. Selanjutnya yaitu B.F. Skinner. Skinner dikenal dengan teori pembelajaran operant conditioning yang merupakan bagian dari aliran behaviorisme. Ia mengemukakan bahwa perilaku dapat dibentuk melalui penguatan positif dan negatif. Teorinya banyak digunakan dalam pengembangan strategi pengelolaan kelas dan pembelajaran berbasis pengamatan. Selanjutnya, Jerome Bruner. Bruner memperkenalkan teori pembelajaran penemuan discovery learning. Ia mempercayai bahwa siswa lebih baik memahami konsep bila mereka aktif menemukan pengetahuan sendiri. Selain itu, Bruner juga mengemukakan bahwa pembelajaran seharusnya disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif siswa. Yang terakhir, Lev Vygotsky. Vygotsky dikenal dengan teori pembelajaran sosial konsep zona perkembangan proksimal. Menurutnya, pembelajaran terjadi dalam konteks sosial di mana interaksi dengan orang lain termasuk guru dan teman sebaya sangat penting dalam perkembangan kognitif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.